Sebelum kalian nonton Oppenheimer, Christopher Nolan adalah salah satu sutradara berharga dunia saat ini dengan pembuktian dari berbagai filmnya yang kebanyakan sukses besar. Dari trilogi The Dark Knight, Inception, Interstellar, dan Creed hingga ke Tenet, semuanya sukses membuat para pencinta sinema puas. Film-film yang disukai para sinepil memang kebanyakan berasal dari karya Nolan. Tahun ini saja, karya Nolan yang paling ditunggu tentu saja ada Oppenheimer yang dibintangi oleh Cillian Murphy sebagai J. Robert Oppenheimer. Oppenheimer adalah film pertama Nolan setelah memutuskan keluar dari Warner Bros. Dan kini ia bekerja di bawah naungan Universal Studio. Pertarungan sengit antara Warner Bros. Dan juga Nolan terjadi di tanggal 19 Juli ini guys. Dimana di hari yang sama itu, Warner Bros. Justru merilis film Barbie dan Christopher Nolan justru merilis Oppenheimer. Meski film yang satunya cerah meronah dan yang satunya dark pakai banget, tapi kedua film ini justru menjadi pujaan dari para si paling sinema. So, buat kalian semuanya yang tidak terlalu tahu dengan latar belakang dari film Oppenheimer dan ingin tahu apa yang baiknya kalian persiapkan sebelum menyaksikan Oppenheimer, di video kali ini kita sudah merangkum beberapa hal yang berkaitan dengan film Oppenheimer. Si paling sinema, sinepil, dan juga si FOMO yuk gabung merapat. Inilah persiapan sebelum menyaksikan Oppenheimer. Film Oppenheimer diadaptasi langsung dari buku yang berjudul American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. Selaku sutradara, Christopher Nolan ikut turun tangan sendiri untuk menulis skenario dari film tersebut. Selain Cillian Murphy, turut bergabung para aktor kelas atas seperti Matt Damon, Casey Affleck, Gary Oldman, Kenneth Branagh, Rami Malek, hingga ke Robert Downey Jr. Bertema tentang pembuatan bom atom, Nolan sempat membuat heboh kemarin di mana ia sempat memberikan pernyataan kalau film Oppenheimer tidak menggunakan CGI. Tapi tenang, buat kalian semuanya yang duduk di bangku paling depan bioskop, kalian tidak akan kena radiasi atau melepuh akibat ledakan dari film tersebut. Pembuatan film Oppenheimer bisa dibilang banyak menggunakan permainan kamera untuk segi ledakan bomnya, lalu juga tetap menggunakan beberapa CGI, namun dibuat seminim mungkin untuk membuat film tampak nyata. Meskipun minim CGI bukan berarti biaya pembuatan film ini bisa lebih murah. Oppenheimer memakan biaya produksi hingga $100 juta. Selain untuk biaya produksi, bayaran para aktor kelas atas juga sangat fantastis untuk film ini. Salah satunya seperti 3 pemain film ini ada Matt Damon, Robert Downey Jr. hingga ke Emily Blunt. Kabarnya mereka menerima bayaran masing-masing $4 juta. Wow bukan? Tapi memang dengan biaya sebesar itu, tentu potensi sukses besar untuk film ini juga besar. Di semester kedua dari tahun 2023 ini, Oppenheimer adalah salah satu film yang paling ditunggu para pencinta sinema. Oppenheimer akan menceritakan bagaimana proses panjang J. Robert Oppenheimer menciptakan bom atom yang memiliki daya ledak yang tidak bisa dibayangkan umat manusia pada kala itu. Diberi nama Project Manhattan, Oppenheimer berhasil menciptakan bom atom dan ada rasa bahagia, tapi merasa gundah dari seorang Oppenheimer setelah bisa menciptakan bom atom itu. Karena memang bom atom ini masih menjadi ketakutan yang sangat besar untuk banyak orang. Bom atom terlalu banyak memakan korban jiwa, bahkan radiasi dari bom yang sudah jatuh tersebut membuat yang terkena menjadi sebuah penyakit turun-temurun. Bom atom ciptaan Oppenheimer memang berhasil menghentikan Perang Dunia Kedua pada kala itu, ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom tersebut di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Sejak saat itu, Perang Dunia mendadak berhenti karena melihat kekuatan Amerika Serikat dan temuan dari Oppenheimer. Terlepas banyaknya korban jiwa dan penyakit akibat radiasi yang mengerikan seperti kanker hingga ke virus yang sangat-sangat mematikan, hal positifnya adalah perang mereda dan negara tercinta kita khususnya Indonesia ditinggalkan oleh Jepang yang kala itu tengah menjajah kita. Dijatuhkan pada 6 Agustus 1945, lalu di dalam proses administrasinya, Indonesia memiliki hak merdeka di atas tanah Ibu Pertiwi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bom atom masih menjadi senjata yang sangat ditakuti hingga detik ini. Bahkan, sebelum perang terjadi di Ukraina saja, PBB telah memperingatkan bahwa resiko senjata nuklir akan digunakan lagi sekarang lebih tinggi daripada di titik manapun sejak Perang Dingin yang terjadi.
Ada 9 negara dengan senjata nuklir mematikan yang disegani sekarang. Namun yang terbesar ada di 3 negara, yaitu yang pertama ada Amerika Serikat yang menghabiskan 43,7 miliar dolar untuk pembuatan nuklir. Kemudian untuk negara Rusia, dia menghabiskan dana sebesar 9,6 miliar dolar untuk membuat senjata nuklir. Dan yang terakhir ada negara China yang menghabiskan sebesar 11,7 miliar dolar untuk nuklirnya sendiri. Senjata nuklir menjadi senjata yang sangat ditakuti, dan hadirnya film Oppenheimer semoga saja bisa memberikan dampak psikologis ke seluruh dunia bahwa bom-bom itu sangat mengerikan. Jika kalian adalah penggemar dari Christopher Nolan yang mengikuti karyanya sejak lama, kalian pasti tahu bahwa film-filmnya selalu menarik di setiap detiknya. Akan selalu ada ide-ide menarik dari Nolan yang diberikan di filmnya, seperti memahami diagram di film Memento hingga menanam jagung seluas 500 hektar di film Interstellar. Dan Nolan membuat orang bertanya-tanya lagi apakah ada hal lain yang dapat mereka saksikan dengan karya Nolan selanjutnya. Tapi seperti biasa, Nolan membuktikannya dengan film terbarunya, tentu saja Oppenheimer. Oppenheimer adalah film ke-12 dari Nolan yang merupakan film dengan durasi tayang paling lama yang pernah ia buat, yaitu dengan durasi 3 jam, mengalahkan rekornya dengan Interstellar yang berdurasi 2 jam 49 menit. Film ini dibuat dengan kamera film beresolusi tinggi, kombinasi IMAX 65mm dan Panavision 65mm. Semua itu Nolan lakukan karena Nolan ingin merekamnya dengan black and white Kodak membuat stok film IMAX hitam putih pertamanya yang dikembangkan oleh Photocam. Oh ya, Nolan sempat memberikan bocoran tempat duduk terbaik untuk kalian menyaksikan film Oppenheimer. Nolan menyarankan untuk kalian yang menyaksikan filmnya di ruang bioskop biasa, pastikan kalian duduk di kursi tengah baris ketiga. Untuk kalian yang menyaksikannya di IMAX, Nolan lebih suka berada di tengah. Intinya, Nolan benar-benar ingin kalian menyaksikan filmnya dengan sensasi kejatuhan bom nuklir dari film ini dengan gaya pengambilan gambar yang ciamik, minim CGI, dan tanpa grafik komputer. Yang terakhir, kalau kalian mungkin pengen ngerasain vibe yang sama dengan film Oppenheimer, maka film-film ini boleh kalian coba tonton. Yang pertama ada Fat Man and the Little Boy pada tahun 1989, yang kedua ada Infinity pada tahun 1996, yang ketiga ada The Manhattan Project pada tahun 1986, yang keempat ada film The Beginning of the End pada tahun 1957, yang kelima ada Day One pada tahun 1989, yang keenam ada film Countdown to Zero pada tahun 2010, yang ketujuh The Day After Trinity pada tahun 1981, yang kedelapan The Atomic Cafe pada tahun 1982, film yang kesembilan ada The Trial of J. Robert Oppenheimer pada tahun 2008, dan yang terakhir ada Trinity and Beyond The Atomic Bomb Movie pada tahun 1995. Setelah kalian menyaksikan video ini, apakah kalian bersemangat untuk film Oppenheimer? Dan juga bagaimana pendapat kalian untuk film Oppenheimer ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.